Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan di majelis malam Jumat ini, di malam yang penuh berkah ini, dan di tempat yang insya Allah penuh berkah di sini. Salawat serta salam kita tak lupa sampai tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Adanya iman, Islam, dan ihsan, Ibu. Dan adanya beliau, kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil atas perjuangan beliau dalam menyebarkan syariat Islam. Niki kita meneruskan pertama nggih, niat muslimin mau sarang-sarang salawatan riyin sederenge pengawasan dimulai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Niat ingsun ngaji krono perintah Allah, krono mamrih karidone Gusti Allah, krono ngurip agamane Allah, krono syukur ing nikmate Gusti Allah, nikmat waras, nikmat akal lan pikiran, krono ngilangaken sifat kebodohan, krono bodoh iku musuh nomor siji ingkang nimbulaken awak ora aji. Niki ngantos sakit kula dereng nyatak niki nggih. Badhe nyatak malih boten sempat nggih. Nggih kula sing wingi maturaken nggih, napa sing kula sampaikan sing wingi bahwa ketika kita mau talabul ilmi, mencari ilmu, maka kita kosongkan diri kita seperti mau makan gitu. Perut kita kosongkan agar kita bisa menikmati rasa makanannya, meskipun makanannya tidak enak ya. Tetapi ketika kita perutnya kosong, maka makanan akan terasa enak, meskipun tidak enak makanannya. Gitu. Itu ibaratkan ketika kita mau mencari ilmu, seperti kita kosongkan hati kita juga. Artinya kosongkan dari segala sesuatu yang kotor dari hati kita. Jika ingin ilmu itu masuk, Ibu. Susahnya ilmu ini terutama nggih ibu-ibu kali nggih larane nggih supaya dididik, sepedos nggih lar-larene mboten kata maksiat niku dicegah. Kanten wong sing luru ilmu niku kedah bersih dari maksiat, karena orang yang menuntut ilmu itu ketika dia bermaksiat, ilmu itu nggak akan sampai. Seperti dalam kisahnya Imam Syafi'i, Ibu. Iku Imam Syafi'i wonten teng lagune niku syakautu ila waqi'is ahdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nuru wa nurullahi la yudalil asi. Nah, situ ketika Imam Syafi'i
merasakan wadul, syakautu ila waqi. Ketika wadul apa ya maksudnya atau wadul mengadukan kepada kiainya bernama Waqi atas hafalan Imam Syafi'i itu sedang bermasalah. Kemudian wadul kali kiainya, apa yang telah kamu berbuat? Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian kiai tersebut, kiainya Imam Syafi'i mengatakan bahwa cobalah kamu untuk meninggalkan maksiat. Ternyata sebelumnya diceritakan bahwa ini masyhur nih. Imam Syafi'i sebelumnya melihat betisnya seorang perempuan ketika naik kuda. Itu hanya melihat betisnya saja. Di situ sudah mengganggu hafalannya beliau. Nah, itu kenapa kemudian Imam guru Waqi tersebut, Kiai Waqi mengatakan bahwa li'annal ilma nuru, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahayanya Allah itu tidak akan sampai kepada orang yang bermaksiat. Nah, makanya kita untuk membersihkan hati kita agar ilmu yang kita pelajari itu masuk kepada diri kita. Dari hati terutama ini. Hati ini menawi hati yang mboten sae, maka seluruh badannya kita, jiwa kita akan buruk juga. Dari hati sumbernya, ya. Marah maka akan bersumber dengan diri kita, ya. Misal hatinya marah, biasanya nopo penyakit darah tinggi ini kan ya. Tinggi. Napa sing sering kepikiran hatinya niku enggak itu resah, makanya niku penyakit lambung nggih niku tipes ngatos niku. Nah, niku berasal dari hati yang masih kurang itu. Makanya perlunya kita selalu membersihkan diri hati kita seperti rasa dengki. Nah, itu masuk kepada badan kita, merasa enggak enak dengan tetangga kita misal ya, rasakan dengki. Nah, salah satunya Nabi Muhammad itu kata Al-Imam Haddad nih Bu, Nabi mengatakan bahwa ketika kita mau berburuk sangka kepada orang lain, maka carilah 70 alasan. 70 alasan dari keburukan dia orang yang akan berburuk sangka. Makanya artinya ketika sebelum misalnya orang ini belum sampai 70 alasan untuk kita menjadi berburuk sangka kepada dia, maka nggak bisa. Baru masih ada satu keburukan. Jadi kita belum bisa berburuk sangka kepada dia, orang tersebut, sampai menemukan 70 keburukan dari dia, maka kata Rasulullah boleh kalau berburuk sangka. Tapi nyatanya kita nggak bisa menemukan sampai 70 keburukan, Ibu. Artinya kita nggak boleh untuk berburuk sangka buruk kepada orang lain. Salah satunya. Agar apa? Kita itu nggak tahu mana dia dari kita semua nih yang paling dicintai oleh Allah dan mana yang dari kita ini yang diridhoi. Makanya dalam kitab Nawadir itu bahwa Allah itu menyembunyikan segala sesuatu. Itu sesuatu perkara ini. Allah menyembunyikan ridhonya Allah yang pertama. Jadi kita itu nggak tahu ridhonya Allah itu pada siapa dan menuju ke siapa gitu. Nggak tahu. Makanya dari Allah itu menyembunyikan ridhonya, maka agar hambanya itu berlomba-lomba dalam kebaikan, mentaati perintahnya Allah, agar menuju ke ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian Allah itu menyembunyikan murkanya Allah. Nggih. Coba niki menawi kula sing kata maksiat misal gitu, kula kata maksiat napa menawi kula langsung diadab kali Agus Allah niku kula pun hancur niku nggih. Tapi karena Allah niku menyembunyikan murkanya, artinya Allah tidak menampakkan langsung kepada umatnya Nabi Muhammad murka dari sebuah maksiatannya. Tapi berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ketika umat terdahulu ketika sudah melakukan azab, melakukan keburukan atau maksiat, itu langsung diazab. Langsung diazab. Berbedanya dengan umatnya Nabi Muhammad itu berbeda. Allah akan menangguhkan azabnya nanti. Apabila dia itu akan meminta ampunan, maka Allah akan mengampuni. Berbeda dengan umat yang terdahulu. Makanya kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad itu nabi kekasihnya Allah. Di situ bedanya umat kita dengan umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu itu. Hanya kita hidup ini tujuannya hanya untuk mencari ridhonya Allah, tidak ada yang lain. Makanya ketika kita berdoa itu doanya sampun nyuwune sampun surga mawon nggih, tetapi juga harus ada ridhonya. Kita misal Allahumma inna nas'aluka terus ridhoka wal jannata gitu kan. Allahumma innaka afu sing niku nggih Ramadan gitu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, niku
bahwa kita tuh memintanya itu ridho dan surga, bukan meminta hanya minta surga, sholat nyuwune surga, sholat nyuwune surga, niku ibaratnya hitung-hitungan sama Gusti Allah gitu. Namanya itu ibadah wong dagang terus grup Gus Bahan iku menawi sholat tapi nyuwune surga, ibaratnya ada ibadah wong dagang. Wong dagang kudu ana duite, tapi kita itu mengharapkan ridhonya Gusti Allah, karena ridhonya Allah itu enggak terbatas nilainya, lebih besar dari sebuah pahala, artinya lebih tinggi ridho, karena ridho itu sudah mencapai kecintaan Allah kepada hambanya di situ. Ya, makanya itu kata-kata doa niku nggih Bu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Sampun Allahumma inna nas'alukal jannah. Kan wonten niku doane. Mintalah surga, Allahumma inna nas'alukal jannah. Tapi kita tambahkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Kita memohon ridhonya Engkau ya Allah dan surga gitu.